Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah waktunya kita untuk mulai ibadah PA kita. Dan sangat bersuka cita hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam ibadah PA kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Allah yang setia. Jadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi, Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Khususnya pengorbanan-Mu Tuhan yang telah Engkau nyatakan. Karena kami telah diselamatkan di dalam Engkau Tuhan melalui pengorbanan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk waktu yang indah ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan di waktu ini Engkau melawat setiap kami melalui setiap pujian dan setiap firman yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami, dan Tuhan memberkati setiap kami imam-imam yang melayani dengan urapan-Mu Tuhan. Begitu juga dengan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Mereka juga yang mungkin masih dalam perjalanan atau dalam persiapan menuju tempat ini, biarlah Tuhan Engkau yang menyertai mereka tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami berdoa juga untuk mereka yang saat ini belum sempat hadir, biarlah Tuhan juga berhadirat mereka, mungkin menyaksikan di rumah, Tuhan juga berhadirat atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, tadi saya kelupaan. Shalom. Ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Kita bersyukur dan bersuka cita karena hari-hari ini kita sudah berada di bulan Desember, dan ini adalah suatu momen yang begitu sangat berharga bagi kita sebagai orang percaya, di mana kita memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat yang telah menebus segala kesalahan, segala dosa kita. Saat ini kita akan bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian sukacita, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, nyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin Bapak Ibu ya. Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Di dalam namanya kita diselamatkan. Saat ini kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama untuk kembali mengkaji kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, sekalipun aku dalam lembah kelam.
dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai, sekalipun badai, tofan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, kita berdiri bersama-sama. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai, taufan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Sungguh kami sangat bersyukur memiliki Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menolong setiap kami, menuntun setiap akal kami, setiap hati kami, supaya kami bisa terbuka, bisa melihat akan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, biarlah Engkau memberikan pencerahan kepada kami yang lebih lagi, supaya firman-Mu Tuhan benar-benar kami mengerti dan kami pertanggungjawabkan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi Shalom. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, sudah begitu sangat jauh perjalanan PA kita ya. Sudah beberapa waktu kita lewati dengan pelajaran-pelajaran yang begitu sangat luar biasa, dan kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan orang-orang yang berbeda tentunya ya Bapak Ibu ya. Tapi ini membuat kita semakin bisa, semakin banyak masukan yang kita terima, maka kita semakin terbuka pemahaman kita. Jadi kita tidak hanya terfokus kepada satu titik yang pada dasarnya juga bisa kita lihat dari berbagai sisi. Tapi intinya Bapak Ibu itu tidak melanggar atau tidak menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah patokan kita. Jangan sampai apa yang kita pahami, apa yang kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita itu berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu juga kita sudah melihat tentang
pemahaman-pemahaman dari Matius pasal yang kelima ini, dan sebenarnya sudah lumayan banyak kita bahas ya Bapak Ibu, tapi saya terus untuk melihat beberapa hal yang sebenarnya baik juga untuk kita pahami, dan ini sangat bermanfaat bagi kita Bapak Ibu ya. Di dalam pemahaman kita atau di dalam pembacaan atau teks yang sudah kita baca di dalam Matius pasal yang kelima, yang sebelumnya kita sudah baca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, dan kita sudah lanjut juga di ayat yang ke-17 dan sampai yang seterusnya, dan ini merupakan bagian-bagian akhir ya Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat tentang kontradiksi antara ajaran Yesus dengan ajaran para ahli Taurat dengan orang-orang Farisi. Nah, ahli Taurat dan orang Farisi ini, mereka memegang ajaran yang turun-temurun itu diwariskan dari ajaran nenek moyang mereka juga, yang kemudian juga beberapa orang yang terkemuka di antara mereka yang mulai juga menafsirkan lalu, dan itu dibukukan menjadi satu buku aturan yang merupakan jabaran dari Taurat itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah kata Talmud, nah itulah jabaran dari hukum Taurat itu sendiri. Nah, kita belajar banyak hal dari hal itu, di mana ada kontradiksi antara padahal sebenarnya ini tidak bertentangan, hanya pemahaman mereka yang mereka itu sebenarnya salah mengerti tentang ajaran Yesus. Nah, di sini kita akan mencoba melihat tentang apa sebenarnya yang dipahami mereka itu, sehingga mereka mengatakan kalau saya melihat di sini ada dua golongan tentang pendapat ini yang memberikan sanggahan tentang ajaran Yesus. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Tapi sebelumnya saya akan membaca bagian ini ya Bapak Ibu ya, di ayat yang ke-17 sampai ayat 17 dan 18 ya. Matius pasal 5 ayat 17 dan 18. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat tentang di sini Yesus mengatakan jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Berarti di sini kita sudah banyak dijelaskan. Berarti ada satu pemahaman orang-orang yang beranggapan bahwa Yesus ini ajarannya beda. Ini bukan ajarannya para nabi atau bukan berlandaskan dari hukum Taurat itu sendiri. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, di sini saya menuliskan tentang kontroversi dari ajaran Yesus. Nah, Yesus memulai pengajarannya itu dengan ucapan bahagia. Kalau dari orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, itu pasti memulai ajarannya dimulai dari hukum Taurat itu sendiri. Nah, sehingga jelas sekali ketika Yesus memulai ajarannya dengan ucapan bahagia, dia katakan berbahagialah orang yang ini, berbahagialah orang yang ini, orang yang itu. Itu satu ajaran yang kalau kita baca di dalam Alkitab itu jarang sekali kita temukan Bapak Ibu ya. Jarang sekali kita temukan tentang dikatakan berbahagia. Tetapi Yesus mengatakan berbahagia orang yang seperti ini. Dan orang yang berbahagia itu yang diucapkan oleh Yesus itu berbanding terbalik dengan keadaan di waktu itu. Misalnya berbahagia orang yang miskin. Mana mungkin orang miskin berbahagia. Nah, tapi itulah ajaran Yesus. Sehingga ini menjadi kontroversi di waktu itu. Terus juga ini pandangan yang pertama, dikatakan bahwa ajaran Yesus itu sesat. Itu tidak sesuai dengan Taurat, itu tidak sesuai dengan ajaran para nabi. Orang yang mengatakan demikian. Tetapi juga kalau kita selidiki Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa ada ternyata secara tidak langsung kita juga bisa melihat bahwa ada orang yang mengatakan bahwa
ini ajaran yang bagus. Kalau dari golongan orang-orang Farisi, mereka akan mengatakan ini sesat. Tetapi bagi orang-orang sebagian yang frustasi dengan keadaan hukum yang begitu sangat membebani mereka yang sangat terbebani dengan hukum Taurat yang begitu syarat dengan aturan, mereka mengatakan ini yang paling bagus. Sehingga mereka mengatakan, oh, Yesus itu pasti mengabaikan hukum-hukum yang lain. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa Yesus mengatakan tidak. Ya, tidak demikian. Nah, di sini mereka mengatakan bahwa ini adalah ajaran yang bagus, tetapi pengertian mereka salah. Jadi mereka mengatakan ajaran ini bagus dengan tujuan menghindari apa yang seharusnya mereka itu lakukan. Nah, jadi ada hukum yang mereka harus abaikan. Ya, Bapak Ibu bisa nangkap ya. Jadi ya, ajaran Yesus ini menurut mereka bagus, tetapi pikiran mereka, dianggapan mereka, karena Yesus itu mengabaikan hukum-hukum yang terdahulu. Nah, itu kira-kira begitu ya. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, inilah tanggapan Yesus. Kalau kita baca di ayat yang ke-17, nah, di sini dikatakan, aku itu datang bukan untuk meniadakan kitab para nabi atau hukum Taurat, ya, atau ajaran para nabi, tapi untuk menggenapinya. Nah, Yesus mengatakan bahwa kalau kita lihat di situ akan jelas juga dikatakan bahwa untuk orang-orang yang berpandangan bahwa ajaran Yesus itu sesat, Yesus mengatakan demikian. Di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Nah, di sini kita lihat bahwa orang-orang yang mengatakan Yesus ajaranmu itu sesat, enggak. Yesus mengatakan bukan begitu. Jadi tidak seperti itu, tidak seperti yang mereka bayangkan. Nah, kalau dikatakan Yesus sesat, Yesus mengatakan demikian. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, hukum Taurat itu tidak akan ditiadakan. Bahkan harus digenapi, pasti digenapi. Tidak akan ada yang terlewatkan. Selama langit dan bumi ini belum lenyap, hukum Taurat itu pasti digenapi. Nah, itu jawaban Yesus terhadap mereka yang menganggap bahwa Yesus itu sesat. Tapi juga ada juga tanggapan Yesus yang kedua kepada orang-orang yang beranggapan bahwa ini ajaran yang bagus, tapi dengan pengertian yang salah. Nah, Yesus menanggapinya demikian kalau kita baca di ayat yang ke-20. Nah, di sana Yesus mengatakan bahwa maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan mendapat bagian, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu bisa dipahami ya, bisa nangkap ya. Di sini kita melihat bahwa memang segala sesuatu yang kita sampaikan, bahwa segala sesuatu yang akan kita beritakan, mungkin perkataan kita itu selalu bisa dipahami dengan dua hal, entah itu baik, entah itu buruk. Orang yang baik pun belum tentu memahaminya dengan benar. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika Yesus menyampaikan ajarannya itu, ternyata dari beberapa buku yang saya juga pernah baca, bahwa di sana juga dikatakan bahwa itu ada orang-orang juga banyak yang memang merasa frustasi dengan hukum Taurat, yang mereka merasa bahwa ternyata hukum itu sangat membebani. Kalau dikatakan, kalau kemarin kita sudah banyak membahas tentang orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu ajarannya sesat. Nah, sekarang saya lihat bahwa ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu ajarannya benar, tetapi dengan pengertian yang salah. Ya, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa ketika kita mendengarkan, kita membaca firman Tuhan, seperti di beberapa waktu yang lalu juga saya pernah mengatakan bahwa kita membaca nats yang sama, ayat yang sama,
dengan pembicara yang sama mungkin yang membacakannya, tetapi pengertian kita bisa berbeda-beda. Nah, di sini hal yang penting untuk kita perhatikan adalah memang penting sekali untuk kita selalu belajar dari kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa melihat dan memahaminya dengan baik sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh nats tersebut. Seperti yang telah diajarkan oleh Saudara Daud, begitu sangat berguna bagi kita semua. Nah, di sini kita lihat bahwa orang yang beranggapan bahwa ajaran Yesus itu baik, ajaran Yesus itu begitu sangat luar biasa, tapi ternyata dengan pengertian yang salah. Di sini Yesus mengatakan kepada mereka, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak masuk dalam kerajaan sorga. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa sebenarnya kehidupan orang Farisi, kehidupan ahli Taurat itu. Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu. Nah, kita sudah mempelajari, kita sudah tahu bahwa Taurat itu adalah firman Allah, ya, adalah kebenaran juga, ajaran, penuntun hidup. Kalau kita baca juga di dalam kitab Mazmur, di sana dikatakan banyak sekali gambaran-gambaran tentang Taurat Tuhan. Nah, jadi kalau saya juga mengatakan bahwa Taurat itu atau firman Tuhan itu seperti pagar yang memagari kita supaya jangan sampai kita itu keluar dari area kebenaran itu sendiri. Nah, seperti juga jalan yang menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu bisa dapat gambaran-gambaran ini ya. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa sebenarnya yang Tuhan inginkan, kalau kita lihat di dalam nats ini bahwa Tuhan menuntun kita supaya kita itu memahami kehendak Allah, menuntun kita untuk hidup di dalam kehendak Allah. Nah, kalau kita baca di dalam hal ini, maka kita akan melihat bahwa yang dituntut Allah itu adalah ketaatan kita. Ya, bagi orang-orang yang merasa bahwa hukum itu yang lama itu akan dihilangkan oleh Yesus, tapi Yesus mengatakan itu tetap ada. Sebab itu kamu harus taat. Kalau ketaatanmu tidak seperti, kalau tidak melebihi orang-orang ahli-ahli Taurat itu, maka kamu itu tidak layak. Nah, itu yang dikatakan bahwa kalau kita baca juga di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, di sana dikatakan bahwa, saya akan bacakan saja di dalam Yohanes 14. Ya, ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, di sini sangat jelas bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang benar-benar, maksudnya di sini dikatakan bahwa orang yang mengasihi Allah, mengasihi Yesus, di sini dikatakan bahwa akan menuruti segala perintah Allah atau perintah Yesus. Di sini kita lihat bahwa kalau kita baca bandingkan dengan di Matius 5 tadi, kita mengerti bahwa yang dituntut Allah di sana adalah ketaatan kita, ketaatan dari setiap orang-orang yang hidup di dalam imannya kepada Tuhan. Dia sangat menuntut ketaatan. Nah, kasih, kalau kenapa di sini dikatakan, saya bandingkan dengan Yohanes pasal yang ke-15, pasal 14 ayat yang ke-15, karena kalau kita baca di ayat-ayat yang seterusnya itu juga ada juga Yesus menjelaskan tentang kasih, di mana orang itu hidup di dalam kasih. Kalau bahkan juga di ayat yang terakhir dikatakan, haruslah kamu itu sempurna, mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Terlebih lagi mengasihi orang yang membenci kita. Nah, itu yang dituntut oleh Allah kepada kita. Nah, kenapa dikatakan demikian? Bahwa kasih itu, kalau kita baca di dalam hukum Taurat itu, bahwa kasih itu adalah hukum yang terutama dan yang paling utama. Ya, hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, di sini kita dituntut untuk mengasihi Tuhan sampai sedemikian. Terus juga kasihilah sesamamu manusia. Kita lihat bahwa kasih merupakan hukum yang terutama dan yang paling utama. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita tidak akan mungkin mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Kalau Yesus mengatakan bahwa satu iota pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat itu. Nah, terus juga di sini kita melihat bahwa kenapa pentingnya
Yesus itu datang ke dalam dunia, atau kita melihat tentang kehendak Allah atau ketaatan itu penting bagi kita. Nah, karena kalau kita lihat di dalam Adam ketika diciptakan, kejatuhannya adalah dalam ketidaktaatan. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Maka Yesus datang dalam ketaatan, takluk di dalam hukum Taurat, takluk kepada hukum Taurat, melakukan hukum Taurat secara sempurna. Ya, Yesus itu datang karena manusia itu gagal di dalam melakukan hukum Taurat. Tapi Yesus datang melakukan hukum Taurat untuk kita semua. Ya, karena itu adalah tuntutan Allah, tapi tidak ada manusia yang sanggup untuk melakukannya. Maka Allah datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus, melakukannya bagi kita, ya, melakukannya bagi kita, supaya di dalam Dia kita itu dibenarkan. Walaupun kita gagal di dalam melakukan hukum Taurat, tapi di dalam Yesus kita semua dibenarkan. Amin, Bapak Ibu ya, bisa dipahami. Nah, kalau kita melihat tentang hal ini, kita juga bisa baca di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Nah, ini yang kita pahami dari hal ini, bahwa manusia itu gagal di dalam melakukan kehendak Allah, di dalam menjalankan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu kira-kira seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah pahami yang beberapa waktu yang dikatakan oleh Daud, bahwa hukum Taurat itu seolah-olah adanya hukum Taurat itu baru ada dosa. Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingat yang dikatakan oleh saudara Daud, bahwa hukum Taurat itu seperti rongseng, ya, seperti rongseng yang memperlihatkan kita. Karena di waktu itu, kalau Bapak Ibu baca, bahwa bangsa Israel itu nggak tahu apa yang benar, apa yang salah. Bahkan kalau kita baca juga, mereka itu nggak tahu antara tangan kanan dan tangan kiri, mereka nggak bisa bedakan. Nah, di sini hukum Taurat itu hadir untuk menunjukkan apa yang benar dan bagaimana seharusnya manusia hidup supaya berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan manusia itu ternyata tidak ada yang sanggup untuk melakukannya itu, sehingga diberikan gambaran bahwa Allah sudah tahu bahwa tidak ada manusia yang sanggup untuk seperti itu, sehingga sudah diberikan gambaran-gambaran bahwa nanti akan ada seorang yang akan datang untuk menyelamatkan kita. Diberikan gambaran tentang Yesus yang akan datang, nubuatan-nubuatan tentang Yesus, semuanya itu yang digenapi. Sebab itu dikatakan Yesus itu adalah penyempurna dari hukum Taurat itu sendiri. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa di dalam ketaatan Yesus kita semua dibenarkan. Yesus adalah teladan ketaatan. Kalau kita baca di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, di sana jelas sekali bahwa dia telah menjadi taat dan taat bahkan sampai mati di kayu salib. Itu semua dilakukan Allah untuk kita, karena tahu bahwa kita ini tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Allah yang begitu sangat luar biasa. Terus selanjutnya Bapak Ibu, nah, kita lihat tentang ketaatan Israel di dalam mereka itu melakukan hukum Taurat. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Ketaatan di mata Israel itu kira-kira seperti ini yang saya pahami dari apa yang saya baca di dalam Alkitab itu sendiri. Pada umumnya, ya tentunya tidak semua. Kita mengenal beberapa tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab yang dari bangsa Israel itu sendiri. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh taat. Tetapi pada umumnya, orang Israel itu memaknai ketaatan itu kira-kira seperti ini. Menilai ketaatan itu berdasarkan apa yang dilakukan. Kalau Bapak Ibu ingat, beberapa waktu yang lalu juga sudah sempat disinggung oleh saudara Daud, minggu lalu juga mungkin ya, bahwa orang itu dinilai berdosa kalau dia sudah melakukan tindakan. Jadi misalnya saya itu mengambil barang orang dulu, baru saya itu disebut mencuri. Atau saya disebut berdosa kalau saya itu sudah melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Saya sudah membunuh orang, baru saya disebut berdosa. Itu sudah nyata di dalam tindakan dulu, baru disebut berdosa. Nah, terus juga ini
hal yang dinyatakan oleh Yesus ternyata berbeda dengan hal yang demikian. Tapi kita akan lihat nanti ya. Nah, ketika seseorang di sana dikatakan bahwa, di sini saya tulis bahwa hal ini berlaku pada penilaian mereka tentang dosa. Kalau tadi mereka menilai ketaatan itu atas apa yang dilakukan, ya, ini juga berlaku mereka terhadap penilaiannya terhadap dosa. Seseorang disebut berdosa ketika dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum Tuhan, ya. Jadi baru disebut berdosa kalau dia itu sudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat tentang ketaatan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ketaatan yang dikehendaki oleh Allah, kalau tadi kita melihat di dalam bangsa Israel itu sendiri, pemahaman mereka bahwa ketika melakukan sesuatu, misalnya ini bukan punya saya ambil, merugikan orang lain, sudah di saya, baru disebut saya berdosa. Tapi Tuhan itu berbeda. Nah, kita akan lihat ya Bapak Ibu ya, ketaatan yang dikehendaki oleh Allah adalah suatu ketaatan yang didasari oleh kasih. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kedua dan yang ketiga. Oke, saya akan bacakan untuk kita semua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Sama seperti ayat yang di dalam Yohanes yang ke-14, ayat yang ke-15 tadi. Bahwa kalau kita mengasihi Allah, atau kalau kita ini adalah anak Allah, maka kita itu melakukan kehendak Allah, atau kita menuruti perintah Allah. Nah, ketaatan yang dikehendaki oleh Allah adalah ketaatan yang didasari oleh kasih. Jadi kita melakukan segala sesuatu, kita mengatakan kita taat karena kita mengasihi Allah, karena kita mengerti. Ya, jadi kasih ini kita mengerti bahwa Allah itu telah mengasihi kita. Nah, nanti Bapak Ibu bisa temukannya. Terus juga ketaatan yang dikehendaki oleh Allah adalah ketaatan yang tulus. Bapak Ibu bisa nggak orang itu melakukan suatu tugas tanpa ketaatan? Bisa nggak? Jadi kalau kita pahami bahwa tadi orang Israel itu menilai ketaatan itu berdasarkan sesuatu udah melakukan dulu baru dinilai taat. Sama seperti tadi, dosa, mereka melakukan tindakan dulu baru disebut berdosa. Nah, tapi ternyata berbeda. Allah tidak menghendaki demikian. Ketaatan yang tulus. Jadi kalau kita tidak tulus di dalam menjalankan perintah Tuhan, atau di dalam kita melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah tanpa ketulusan, itu tidak dianggap sebagai ketaatan. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kalau kita melakukan sesuatu dengan keterpaksaan, itu tidak dianggap sebagai ketaatan bagi Tuhan. Ya. Ini bisa ditangkap Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau kita baca di dalam Galatia, saya akan bacakan bagi kita ya. Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Kita akan lanjut. Nah, di sini seperti tadi saya sudah katakan bahwa tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Oke, sebelum melanjut ke situ, seperti tadi saya katakan, saya akan lanjutkan sedikit bahwa kita taat yang dikehendaki oleh Allah adalah ketaatan yang tulus, ketaatan yang tanpa mempertimbangkan berbagai macam hal. Dan kita telah memiliki banyak contoh juga di dalam Alkitab. Contoh salah satu yang sangat familiar bagi kita, bapak iman kita, yaitu Abraham, yang melakukan kehendak Tuhan tanpa mempertanyakan, ya, kenapa aku harus begini, kenapa aku harus begini. Tapi dia taat kepada Tuhan, sehingga dia disebut sebagai orang beriman. Nah, di sini kita lihat bahwa Yesus diutus ke dalam dunia untuk taat kepada hukum Taurat untuk kita. Jadi taat kepada hukum Taurat untuk kita. Takluk. Kalau kita di sini bahwa di dalam Galatia 4 ayat yang keempat tadi, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya
yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Terus ayat yang kelima saya lanjutkan, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita menjadi anaknya. Begitu sangat luar biasa. Kita ini gagal ya di dalam melakukan hukum Taurat, takluk di dalam hukum Taurat, tetapi dengan kasih Allah yang melihat kesulitan kita sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, lalu taat kepada hukum Taurat untuk kita. Sekali lagi seperti di awal tadi saya sudah katakan, supaya di dalam dia kita semua dibenarkan, supaya di dalam dia kita semua walaupun kita tadi gagal melakukan hukum Taurat, sering ya bolak-balik jatuh di dalam kesalahan, di dalam pelanggaran, tapi di dalam dia kita semua dibenarkan. Tapi ingat Bapak Ibu ya, kita adalah anak-anak Allah. Kalau di dalam teks yang lain dikatakan kita tidak dapat berbuat dosa, tapi di sini saya katakan bahwa kalau kita berbuat dosa, jangan kita hidup di dalam dosa itu ya. Nah itu kira-kira ya, sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus itu tidak menjadi sia-sia bagi kita. Nah, kita lanjut. Kita akan melihat sedikit tentang ajaran dari orang-orang Farisi itu. Jadi ajaran orang Farisi ini, ahli Taurat ini, itu mereka itu selalu berfokus kepada setiap tindakan seseorang. Misalnya, jangan ini, jangan itu. Kalau kita lihat tadi ya Bapak Ibu ya, mereka itu karena penilaiannya, karena apa yang dilakukan itu yang dosa. Jadi bukan apa yang dipikirkan. Nah kita lihat bahwa jangan ini, jangan itu, ini salah, itu salah. Mereka hanya menilai berdasarkan itu. Sehingga tidak sedikit kita melihat ada penghakiman, ada orang-orang yang dikucilkan. Bahkan seperti kalau Bapak Ibu baca kisah antara seorang Farisi dan pemungut cukai yang mempersembahkan persembahan, begitu dihina dia habis-habisan di situ. Ya secara tidak langsung, ya dia berdoa dengan begitu sangat luar biasa, tapi orang Farisi ini merasa terhina. Tapi kita akan melihat bahwa seperti itulah kenyataannya. Nah, jangan itu, jangan ini, jangan itu, ini salah, itu salah. Nah, hal ini sebenarnya baik Bapak Ibu ya, sebenarnya baik. Dan ini adalah suatu hal yang memang baik bagi kita supaya kita itu terhindar dari berbagai hal yang buruk, tapi ini akan jadi beban. Benar Bapak Ibu, ini jadi beban. Kalau kita katakan jangan ini, jangan itu, ini salah, itu salah, semua diatur. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu akan jadi beban kita Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kita akan menemukan satu hal yang luar biasa. Nah, karena semua manusia itu sedang bermasalah Bapak Ibu ya. Dan apa yang dilakukan seseorang itu, maksudnya di sini saya katakan apa yang dilakukan seseorang itu bukanlah titik permasalahannya. Misalnya saya melakukan ini, mencuri. Mencuri itu bukan, ketika saya melakukan pencurian, sebenarnya itu bukan titik permasalahannya Bapak Ibu ya. Orang membunuh, pembunuhan yang dia lakukan, tindakan yang dia lakukan, itu bukan titik permasalahannya. Nah kita akan menemukan sebenarnya apa yang salah dengan manusia. Nah Bapak Ibu tentu pasti mengerti akan hal ini. Nanti kita akan lihat ya pelan-pelan. Itu ajaran dari orang Farisi. Mereka benar-benar menekankan supaya orang itu jangan bertindak ini, jangan bertindak itu. Tapi nanti kita akan lihat sama-sama ya, bahwa sekarang kita akan melihat tentang ajaran Yesus. Bahwa Yesus itu berfokus kepada memperbaiki hidup seseorang. Dia mulai dari hati. Hati adalah poin penting di dalam Yesus itu mengubah paradigma seseorang. Nah, kalau kita baca di dalam Yesaya pasal yang maksud saya Yehezkiel ya. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-11 di sini dikatakan ayat yang ke-19, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka, juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat,
supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus itu juga selalu bertolak dari ajaran-ajaran itu, supaya kita tidak lihat bahwa ini benar, bahwa Yesus itu tidak mengabaikan ajaran para nabi. Di sini kita lihat bahwa Yesus itu mulai hati merupakan poin penting, atau yang bermasalah pada manusia itu adalah pada hatinya atau pada kehidupannya seorang itu sendiri. Nah, Yesus datang untuk merestorasi atau mengembalikan posisi manusia, dikembalikan kepada tujuan Allah yang di mana Allah itu menciptakan manusia, di mana Yesus itu membarui manusia yang melalui Yesus Kristus, sehingga kita di dalam Kristus itu kita disebut ciptaan baru, ya, atau manusia baru, atau dikatakan di dalam Yesus itu kita dilahirkan kembali, lahir baru. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-24 itu tentang manusia baru, dan juga di dalam pasal yang ketiga ayat 10 juga di sana dikatakan juga tentang manusia baru, bahwa semuanya itu terjadi di dalam Yesus. Nah, Yesus itu mengembalikan manusia, bahwa manusia ini, keadaan manusia itu sedang rusak. Tindakan yang dilakukan oleh manusia itu adalah cerminan dari diri yang rusak, dari hati yang rusak. Seseorang ketika hatinya baik, maka tindakannya pun baik. Ketika seseorang itu hidupnya baik, maka dia mengerti hal yang baik dan dia tindak itu akan terlihat juga dari setiap tindakannya. Nah, ini yang bisa kita pahami bahwa Yesus mengajarkan hal yang demikian. Ketika dikatakan bahwa kalau kita baca di ayat-ayat yang sebelumnya dari Matius tadi Bapak Ibu ya, itu berbahagialah orang yang ini, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang sebagainya. Dan juga kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang setelahnya, bahwa kamu telah mengerti bahwa mengerti hukum, jangan mencuri. Nah, tapi kalau kamu mengingini milik sesamamu, itu kamu sudah mencuri atau sudah melakukan suatu kesalahan. Jangan berzina. Tapi ketika kamu memandang wanita dan kamu mengingininya, kamu sudah berzina di dalam hatimu. Itu sudah dianggap perzinahan. Dan juga Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kalau salah satu bagian tubuhmu itu, ini sebenarnya gambaran ya, tapi ini menekankan kepada kita bahwa kalau di dalam hati kita itu sebenarnya kalau ada yang salah, sebenarnya itu poinnya di dalam hati kita, ditekankan di dalam hati kita. Pembunuhan, seseorang itu tidak membunuh secara fisik, tapi ketika dia berniat buruk, punya pikiran yang buruk tentang orang lain, punya pikiran yang jahat tentang orang lain, itu sudah dianggap sebagai pembunuhan. Nah, ini yang ditekankan oleh Yesus, bahwa segala hal yang jahat yang dilakukan seseorang itu merupakan cerminan dari apa yang ada di dalam hatinya. Sebab itu Yesus fokus kepada di mana dia itu harus merestorasi, harus mengembalikan posisi manusia seperti tujuan Allah itu menciptakan manusia. Nah, memang kalau kita baca hanya di dalam kitab Matius ini, memang kita tidak belum menemukan seperti yang saya katakan ini seluas itu ya. Tapi kita melihat bahwa tujuan dari Allah itu memang untuk mengembalikan manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah. Karena manusia yang diciptakan itu oleh Allah di Taman Eden itu telah melanggar ketetapan Allah, jatuh ke dalam dosa, membuat seluruh manusia itu berada di dalam hukum dosa atau berada di dalam dosa. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Sehingga maafkan saya terus, Yesus itu datang untuk memperbarui semuanya itu. Sehingga dalam Yesus kita semua dibenarkan dan terbebas dari hukuman dosa. Lanjut. Nah, sekarang kita akan melihat sedikit Bapak Ibu ya, tentang hidup keagamaan. Kalau kita baca di dalam bagian ini, yaitu di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-20, Yesus mengatakan bahwa, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga.
Tapi Bapak Ibu, ada satu hal yang sebenarnya seolah-olah itu bertentangan ya Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-23, ayat yang ketiga Bapak Ibu ya, sampai ayat yang keempat. Nah, di sini juga berbicara tentang orang yang sama Bapak Ibu, atau tentang kelompok yang sama. Di sini dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah, ini seperti satu hal yang kalau kita baca di bagian yang sebelumnya, di Matius 5 ayat yang ke-20, di situ dikatakan, kalau hidup keagamaanmu itu tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Tetapi di bagian yang lain, ahli Taurat itu ternyata hidupnya tidak begitu baik, ya. Kalau kita baca di bagian yang tadi, nah di sini saya lihat bahwa hidup seperti apa yang dimaksudkan oleh Yesus, hidup keagamaan yang dimaksudkan Yesus itu seperti apa? Kalau kita lihat bahwa di sini dikatakan ahli Taurat itu hidup keagamanya, kalau kita berpikir, kalau kita pahami di sini bahwa berarti ahli Taurat ini orang yang baik dong, orang yang begitu sangat hebat dong. Tapi di ayat yang lain tadi dikatakan bahwa mereka itu bukan orang yang baik kok. Ya, mereka bukan orang yang baik. Mereka mengajarkan hal yang benar, mereka mengajarkan hal yang baik, tapi mereka sendiri tidak lakukan itu. Ya, di sini kita bisa nangkap Bapak Ibu ya. Nah, tapi di sini kita pahami bahwa hal yang perlu kita pahami bahwa apa yang dimaksudkan oleh Yesus bahwa ini merupakan hidup kita itu sebenarnya jangan sama seperti mereka. Nah, kira-kira gitu ya. Jangan sama seperti mereka. Kalau kita hidup itu nggak ada bedanya sama kayak mereka, karena di bagian-bagian yang seterusnya Yesus mengatakan, kalau kamu itu mengasihi, hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, itu kita nggak ada bedanya dengan orang-orang lain. Ya, sama orang Farisi juga, sama orang-orang yang pemungut cukai yang dianggap paling berdosa di waktu itu. Dosa orang-orang pemungut cukai ini Bapak Ibu disetarakan dengan orang-orang yang bersundal, dengan perempuan-perempuan yang ya dianggap jorok di waktu itu ya, dianggap kotor di masa itu. Nah, itu setara dengan pemungut cukai. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, nggak ada bedanya dengan mereka. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus. Kalau kita hanya melakukan kehendak Tuhan itu hanya, nah kalau saya bacakan dulu untuk yang bagian selanjutnya, bahwa orang Farisi atau ahli Taurat itu sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang sombong rohani Bapak Ibu ya. Mereka itu adalah orang-orang yang haus pujian. Sehingga kalau Bapak Ibu baca di dalam bagian-bagian yang lain, mereka itu sengaja berdoa ketika mereka ukur waktu, ini sudah waktunya untuk berdoa. Mereka ukur supaya pas-pas mereka itu kalau sudah waktunya berdoa, mereka itu ada di persimpangan jalan, mereka ada di tempat-tempat yang di tempat-tempat keramaian, ada tempat-tempat yang dilihat orang. Nah, mereka itu adalah orang yang mengajar tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka itu adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu itu hanya untuk mendapatkan pujian, hanya untuk supaya kelihatan baik di mata orang lain, ya, hanya untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka lakukan. Nah, di sini kita melihat bahwa kita itu hidup jangan sampai sama seperti mereka. Kalau kita mengasihi, orang Farisi itu mereka mengasihi, mengajarkan tentang kasih. Kasihilah orang lain, kasihilah sesamamu. Tapi pada dasarnya mereka itu kalau ketemu sama orang berdosa, pemungut cukai, Bapak Ibu bisa lihat juga seperti kisah tadi saya katakan, Tuhan aku bersyukur karena aku tidak sama seperti pemungut cukai ini loh. Aku memberikan persepuluhan, aku tidak merampas milik orang lain dan sebagainya. Dia berdoa, tapi dengan keangkuhan. Jadi Tuhan mengatakan kalau kita melakukan yang saya pahami dari ayat ini, bahwa kalau melakukan kehendak Tuhan atau kalau kita itu hidup di dalam ketaatan kepada Allah, bukan berfokus kepada diri sendiri,
ya, bukan untuk diri sendiri atau kesenangan diri sendiri. Dan juga bukan hanya melakukan melakukan apa yang mudah bagi kita, ya, seperti misalnya mengasihi, kasihi anak, kasihi istri, kasihi suami, kasihi saudara, hal yang mudah Bapak Ibu, hal yang biasa. Kasihi teman, biasa. Tapi kalau kita dituntut, Tuhan mengatakan tidak seperti itu, kasih itu enggak sesempit itu, Tuhan katakan. Tapi kita itu harus mengasihi orang yang membenci kita, berdoa bagi mereka yang mengutuki kita, berilah tumpangan bagi mereka yang berniat jahat kepada kita. Nah, ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau hanya hidup seperti apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, karena Yesus juga mengatakan, turuti ajaran mereka, tapi jangan turuti apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi hidup kita itu harus berbeda dengan orang-orang itu. Nah, beberapa orang juga mengatakan bahwa ternyata kehidupan kita itu masih lebih baik dari hukum Taurat, dari orang-orang Farisi maksud saya dan ahli Taurat. Tapi saya katakan ya bisa juga seperti itu, tapi tidak sesimpel itu. Karena kalau kita hanya berdasarkan hukum itu, kita akan menjadi sombong. Karena seperti ini Bapak Ibu ya, kalau tuntutan Allah misalnya 10, orang Farisi itu 1, kita berada di level 2, itu masih jauh dari tuntutan Tuhan. Nah sebab itu kita benar-benar harus selalu memperhatikan atau selalu untuk memaksa diri kita harus selalu memotivasi diri kita untuk terus-menerus hidup di dalam kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Khususnya kalau Bapak Ibu baca juga di dalam sini, di dalam hal kasih, di dalam hal tentang kebencian, tentang kekudusan, dan juga baca di bagian-bagian yang seterusnya itu juga berbicara tentang pernikahan, juga berbicara tentang hukum, misalnya mata ganti mata, atau misalnya apa yang tangan kita misalnya menyesatkan kita, penggal itu. Nah itu kita bisa melihat itu semua. Tapi kalau kita hidup memang benar-benar tertuju selalu kepada Tuhan, kita akan mengerti bahwa kita melakukan semuanya itu bukan hanya sekedar kita itu lakukan. Oh, kalau Yesus katakan di bagian yang lain juga, mereka itu melakukan firman Tuhan, tapi itu hanya sekedar ajaran-ajaran manusia. Mereka tidak melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Asal melakukan ini, udah itu cukup. Asal melakukan ini, misalnya mengasihi ini, sudah cukup. Jadi dikatakan kalau sudah mengasihi istrinya, sudah mengasihi anaknya, atau mungkin sudah mengasihi saudaranya, mereka sudah merasa, aku berbangga sudah mengasihi. Aku sudah mengasihi orang lain. Ternyata tidak sesimpel itu. Tuhan katakan, kasihi musuhmu. Berdoa bagi mereka yang mengutuki engkau. Ini yang dikatakan oleh Tuhan, yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi taraf kehidupan kita atau taraf level ketaatan kita itu harus lebih tinggi, ya. Jadi lebih tinggi bukan hanya sekadar di dalam kita itu melakukan, tetapi di dalam memahami kasih itu, di dalam kita memahami tentang kehendak Tuhan itu harus lebih tinggi dari mereka. Mereka mengerti, tetapi mereka tidak melakukannya. Tapi kita bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan kita bisa mengerti dan kita juga melakukannya. Bapak Ibu bisa ditangkap ya, dan kita bisa mengerti bahwa hidup keagamaan kita itu harus lebih baik dari keagamaan ahli Taurat. Kita melakukan apa yang kita mengerti, kita lakukan dengan baik apa yang kita pahami dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kita lanjut. Jadi saya lihat lagi bahwa jangan sampai kita melakukan segala sesuatu yang baik hanya untuk mencari pujian, hanya untuk mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Nah, hidup keagamaan jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat ya. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Tapi kita lihat bahwa yang hanya melakukan kehendak Allah, tetapi mereka itu melakukannya bukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan Allah, melainkan untuk kesenangan dirinya sendiri, mencari keuntungan pribadi, mencari pujian dari manusia. Tuhan katakan, kalau orang-orang yang melakukan itu semua, mereka sudah mendapatkan upahnya. Jadi mereka tidak akan mendapatkan dari Allah.
karena mereka sudah memperoleh apa yang mereka inginkan. Nah, kita jangan sampai demikian. Kita melakukan semuanya itu atas dasar kita itu mengasihi Tuhan, dan kita mengerti bahwa kita itu melakukannya bukan untuk kesenangan kita, tetapi Allah yang telah melakukannya terlebih dahulu bagi kita. Nah, sekarang kita akan melihat di bagian yang akhir, Bapak Ibu ya, tentang tuntutan kesempurnaan. Ya, di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang terakhir, bahwa di situ dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita sempurna seperti apa, Bapak Ibu ya? Sempurna itu kalau kita lihat di dalam kamus itu, di sini saya cantumkan, ini dari kamus Bapak Ibu ya. Sempurna itu adalah satu keadaan yang suci, kudus atau ya kudus, tanpa cacat. Ya, bisa juga dimaknai sebagai satu keadaan yang utuh atau lengkap. Ya, selesai dengan sebaik-baiknya. Ketika kita melakukan sesuatu, itu bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya, bisa berjalan dengan lancar, terus teratur. Ya, teratur, sesuatu yang kita lakukan itu teratur dengan sangat baik. Terus juga baik sekali atau terbaik, itu bisa juga dikategorikan sebagai suatu hal yang sempurna. Nah, di sini kita lihat mungkin hal yang baik, hal yang sangat baik mungkin, atau keadaan yang utuh, keadaan yang kita lakukan berjalan dengan baik atau teratur, itu mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, itu mungkin bisa. Tapi itu, saya katakan bahkan itu hampir mustahil, Bapak Ibu ya, kalau kita terapkan di dalam kerohanian kita kepada Tuhan. Ya, kita melakukannya tanpa cacat, mungkin seumur hidup. Ya, tapi seperti apa sebenarnya yang Tuhan katakan? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu nggak mungkin menuntut sesuatu yang nggak mungkin bisa kita lakukan, Bapak Ibu ya. Nggak mungkin. Tuhan sudah tahu kita nggak mungkin bisa lakukan. Kenapa Tuhan tuntut itu kepada kita? Kan itu satu hal yang aneh, Bapak Ibu ya. Tapi di sini kita akan lihat bersama-sama bahwa keadaan seperti itu akan timbul satu pertanyaan. Bisakah kita itu sempurna? Atau sempurna itu, kesempurnaan yang dimaksudkan oleh Allah itu sebenarnya kesempurnaan seperti apa? Nah, di bagian yang terakhir ini kita akan lihat tentang hal ini, Bapak Ibu ya. Nah, kesempurnaan kita, Bapak Ibu ya, kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-5 ini secara sempit, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa cari atau bisa gali secara luas di kitab-kitab yang lain, tapi kita akan hanya untuk bagian ini tentang kesempurnaan ini, saya fokus di bagian yang Matius pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-48 ini. Kita bisa temukan bahwa kesempurnaan yang dikehendaki oleh Allah atau yang dimaksudkan oleh Yesus, bahwa kita itu harus hidup sempurna, artinya kita itu harus selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Kita hidup berkenan di hadapan Tuhan itu adalah suatu hal yang sempurna. Nah, kita mengejar kekudusan, Bapak Ibu ya. Kita mengejar kesucian, hidup di dalam kesucian. Karena gini, Bapak Ibu ya, di sini dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini berarti sesuatu yang harus kita usahakan, Bapak Ibu ya. Sesuatu yang harus kita kerjakan. Misalnya kalau dikatakan tadi tentang kesucian kita di dalam keinginan kita melakukannya, kita berusaha untuk menekan keinginan kita supaya kita bisa mencapai kehidupan kita. Keinginan kita itu adalah keinginan yang gak aneh-aneh. Jadi kita itu berusaha untuk sempurna supaya kita itu berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Allah. Nah, kesempurnaan juga yang saya temukan bahwa hidup yang sesuai dengan tujuan Allah itu menciptakan kita. Bahwa seperti tadi saya katakan bahwa Yesus itu ingin mengembalikan kita kepada tujuan Allah menciptakan kita, dan kita semua pasti berbeda-beda tujuan Allah menciptakan kita. Kita ada di dunia ini pasti semua punya tujuan, dan itu bukan kita yang tentukan, Bapak Ibu ya, bukan kita yang tentukan, tetapi Allah sendiri yang menentukan. Sebab itu kalau kita hidup, kita mengerti tujuan Allah menciptakan kita, kita mengerti kenapa kita ada di dunia ini, kita sempitkan lagi, kenapa kita ada di tempat ini, kenapa kita hidup di Lumajang ini, kenapa kita berjemaah di tempat ini. Kalau kita mengerti dengan baik dan kita menjalankan dengan baik, maka kita itu hidup sempurna. Ya, apakah
mustahil untuk kita sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Itu bisa saja, tapi itu proses dan itu waktunya Tuhan. Ketika kita sudah diangkat, kita bertemu dengan Allah, dan itu keadaan yang sempurna seperti yang kita pahami, kudus, tanpa dosa, tanpa cacat dan sebagainya. Nah, tapi kita masih di dunia ini, maka kesempurnaan yang kita pahami adalah di mana kita itu hidup berkenan di hadapan Allah, dan kita itu hidup sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Amin Bapak Ibu ya. Firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Ini bagian-bagian terakhir dari Matius pasal yang kelima ini. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi kita terus belajar, terus mengasah, atau karena di dalam firman Tuhan itu iman kita terus bertumbuh. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah bosan untuk terus melihat kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah jemu, karena firman Tuhan itu adalah makanan bagi kerohanian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang terakhir tadi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya dengan hormat kepada Bapak Gembala untuk menutup kita. Sedikit saya akan memberikan ulasan tentang beda Taurat dan Kristus. Dosa itu sebetulnya sudah ada dari dulu sebelum ada Taurat. Jadi dosa itu ada karena terjadi sejak zaman Adam, pada waktu itu belum ada Taurat. Tetapi dosa itu tidak bisa diperhitungkan oleh karena belum ada undang-undang. Lah ini loh saudara. Jadi tuntutan itu sampai zaman sekarang loh ya, di negara seperti Indonesia gini, orang itu tidak bisa dituntut kalau tidak ada undang-undangnya. Itu contoh dari kerajaan surga juga begitu. Tetapi setelah Taurat itu diturunkan, maka dosa itu semakin jelas, kontras, sehingga tidak ada alasan bahwa manusia itu mengaku dia tidak berdosa. Taurat itu mengurung manusia ini sehingga dia tidak bisa berdalih, aku tidak salah, itu tidak bisa. Terjadi 10 hukum Tuhan sebagai inti daripada kitab Taurat itu, yang namanya Dekalogos, atau 10 firman itu, atau apa namanya itu, 10 perintah ya, dasar titah. Itu begitu diturunkan, maka manusia itu sudah
mati kutu ya. Nah, tetapi Tuhan tidak menghendaki hal ini terjadi sehingga manusia itu tersiksa dengan Taurat ini, saudara. Sehingga harus ada jalan keluar. Oleh karena manusia ini pun juga tidak bisa selamat dengan Taurat ini, maka harus ada solusi dengan datangnya Yesus Kristus di dalam dunia ini untuk menyelesaikan segala permasalahan yang tidak bisa selesai oleh manusia itu sendiri, sehingga Allah itu yang menyelesaikan. Nah, setelah Yesus itu kembali ke surga, maka pekerjaan Allah itu diteruskan, dilanjutkan dengan Roh Kudus, sehingga itu akan lebih kuat dan lebih besar sebetulnya loh ya, kalau kita mau ngaku loh ya, daripada zaman Yesus. Karena Roh Kudus itu mempunyai suatu daya jangkau yang melebihi zaman Yesus sebagai manusia. Oleh karena dia menempati manusia-manusia yang mau dipakai oleh Tuhan, akan diberikan Roh Kudusnya sehingga mereka juga menjadi representatif dari Allah itu sendiri. Kalau dulu cuma Yesus, paling banter 12 murid, 70 murid, 500 murid, sauplek kerjanya cuma di Palestina. Tetapi sekarang dengan Roh Kudus itu internasional. Dari zaman dulu, saudaraku, pada waktu Rasul Paulus itu menyebarkan karunia Allah di dalam Kristus sehingga Roh Kudus itu dicurahkan, itu banyak orang yang menentang. Nah, salah satunya adalah jemaat yang di Galatia. Sehingga di dalam Galatia 3 itu dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan, yang telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ini Rasul Paulus marah benar sama orang Galatia ini. Oleh karena masih banyak antek-antek dari ahli-ahli Taurat itu ingin mengembalikan orang Galatia itu kepada jalan Taurat. Sehingga Rasul Paulus begitu murka dan dia mengatakan, hanya ini yang hendak aku tahu dari kamu. Adakah kamu itu menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada Injil, kepada Kristus? Nah, ini yang Paulus berusaha mengembalikan jemaat Galatia itu untuk kembali kepada karya Kristus yang dilanjutkan oleh Roh Kudus. Ayat ketiga dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu sudah memulai dengan roh atau kemurahan Tuhan. Maukah kamu sekarang kembali lagi mengakhiri di dalam kedaginganmu? Ini loh saudaraku. Oleh karena roh itu yang memampukan kita untuk menerima kemurahan kasih karunia Allah. Sehingga di dalam 1 Korintus 12 di sana Rasul Paulus ingin menyatakan lagi di dalam jemaat Korintus, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata karena Roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak mungkin. Oleh karena Roh Kudus itu justru akan mengubah mindset kita, paradigma kita untuk melihat kasih Allah itu, sehingga menjadi satu bukti bahwa orang itu
dipenuhkan oleh Roh Kudus ialah dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Ini saudaraku. Jadi perubahan itu begitu. Jadi manusia berdosa, dosa itu tetap ada dan tetap makan korban itu. Kemudian Allah mengirimkan Taurat itu untuk mengurung mereka. Kalau dikatakan sebagai ronsen itu supaya mereka tahu kalau mereka itu dalam kanker gitu ya. Jadi jangan seneng-seneng gitu. Tetapi hal ini kan tidak menyelesaikan. Oleh sebab itu untuk menyelesaikan secara final, Tuhan mengirimkan Kristus Yesus. Firman itu dijadikan manusia. Setelah akhir pekerjaan Yesus, dia mengatakan, sudah genap di atas kayu salib. Ini tadi yang dikatakan untuk menggenapi Taurat loh saudaraku. Dari mulut Yesus sendiri pada waktu dia menghembuskan nafas terakhir sebagai manusia, dia berseru, sudah genap, sudah selesai. Dan dia kembali ke surga. Dan dia menjanjikan Roh Kudusnya. Ini Roh Kudus ini lebih hebat saudaraku. Sehingga kita semua ini bisa berada di tempat ini oleh karena kemurahan Allah di dalam Roh Kudus. Puji Tuhan, saudaraku, memang asyik kalau kita meneliti firman Tuhan ini. Juga tadi mengenai kesempurnaan. Kesempurnaan itu dalam bahasa aslinya teleios. Teleios. Itu artinya saudaraku, kalau kita mau belajar ngambil sempurna dari kamus bahasa Indonesia, enggak salah. Tetapi saya lebih cenderung mengambil arti sebetulnya dari Alkitab. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kedua dikatakan kita ini banyak salah dalam hal berbicara. Tetapi barang siapa yang tidak salah di dalam berkata-kata, dia adalah yang teleios, sempurna. Jadi menurut pikiran saya, orang yang tidak bersalah berkata-kata itu bukan orang yang kami sosolen, bukan. Tetapi orang yang komitmen, punya komitmen dan dia committed dengan apa yang menjadi komitmennya. Orang ini sempurna di hadapan Tuhan. Atau sempurna kita bisa melihat di dalam Lukas pasal yang ke-6, itu fatsal yang paralel dengan Matius 5. Dia mengakhiri, hendaklah engkau murah hati seperti Bapakmu di surga. Berarti cerita ini paralel. Matius menggunakan istilah sempurna seperti Bapakmu. Lukas mengatakan hendaklah engkau murah hati seperti Bapakmu. Jadi supaya kita tahu saudaraku bahwa kesempurnaan di dalam Alkitab itu adalah tindakan. Selama hal itu tidak ditindaklanjuti, belum sempurna. Jadi itulah yang tadi saya dengar dan saya cari-cari di dalam Alkitab saya. Ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tetap boleh berada di dalam rumah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan lewat firman-Mu. Kami dibangun Tuhan. Kami ditolong oleh firman dan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengetahui segala rencana Allah dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman ini, Engkau pakai kehidupannya semakin hari, semakin Engkau lengkapi
sehingga boleh bermanfaat dimanapun dia berada. Tuhan, sebagai hamba-Mu, Engkau juga memberkati kami semua Tuhan, dan saatnya juga kami mohonkan berkat itu kepada sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Turunlah kiranya berkat anugerah kasih kemurahan, perlindungan, sukacita kerajaan surga yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan juga kita diberkati dengan segala perkara yang jasmania sebagaimana yang kami butuhkan selagi hidup di dunia ini. Dan Engkau memberikan kemampuan kepada kami semua untuk kami juga menjadi berkat bagi siapapun yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.